Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyambung kembali pelajaran kita di mapel akidah ya syarah kitab tauhid ini ya, dan kita langsung saja ya sampai di dua dalil terakhir ya dari bab ke-13 ini ya, tentang masih masalah istighatsah ya. Nah, langsung saja qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Surat An-Naml ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan amman ya, man huwa, siapakah ya, yujibul muttarra, yang bisa mengabulkan, yang bisa menjawab, al-muttar al-makrubul ladzi massahudur, yaitu orang yang tertimpa kesulitan ya. Nah, siapakah yang bisa menjawab doanya orang-orang yang tertimpa kesulitan, orang-orang yang terdesak? Idza da'ahu, jika dia menyerunya, siapa yang bisa? Wa yakshifus su'a, dan siapa yang bisa menyingkap kejelekan ya. Artinya ya, yakshifus su'a artinya memberikan jalan keluar dari kejelekan yang sedang ia hadapi. Siapa yang bisa? Lalu juga wa yaj'alukum khulafa'al ardi, siapa yang bisa menjadikan kalian sebagai khulafa'al ard? Artinya al-idhafatu bima'na fi khulafa fil ardi, ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardi. Yang artinya di sini khulafa di sini bukan khalifah, bukan pemimpin ya, jamak dari pemimpin bukan, tetapi khulafa di sini adalah al-qurun ya, orang-orang ya yang hidup dari generasi ke generasi ya, ganti generasi. Siapakah yang bisa menjadikan kalian itu ya, orang-orang yang hidup dari generasi ke generasi lainnya di bumi ini. Siapa yang bisa memahbiakan kalian? Nah, jadi Allah bertanya 3 pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, karena jawabannya jelas ya. Siapa yang bisa menjawab doanya orang yang terdesak? Siapa yang bisa memberi jalan keluar dari orang yang kesulitan ya? Siapa yang bisa menjadikan kalian beranak pinak? A ilahum ma'allah. Nah, ini juga pertanyaan ya. Lihat, apakah ada Tuhan selain bersama Allah? Ai siwahu yaf'alu hadhil asya'a bikum wa yun'imu 'alaikum hadhihi ni'mah. Apakah ada Tuhan selainnya yang bisa memperbuat semua ini, 3 perkara ini kepada kalian dan memberi nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat ini? Apakah ada? Nah, ya tentunya tidak ada. Qalilan ma tadhakkarun ya. Ai tadhkuruna tadhakkuran qalilan fi 'azamatillahi wa ni'amihi 'alaikum falidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadatihi. Ya, sungguh sedikit di antara kalian yang tadzakur ya, artinya yang mengingat. Kalian mengingat dengan zikir yang sangat sedikit dalam keagungan Allah dan nikmat-nikmatnya atas kalian. Oleh sebab itu kalian berbuat syirik ya, menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam peribadahan. Nah, makna global dari ayat ini, yahtaju ta'ala 'alal musyrikina fi ittikhadhihim syufa'i min dunihi. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrikin yang mana mereka menjadikan para syufa'a. Syufa'a ini jamak dari syafi' ya, dari pemberi perantara. Orang-orang musyrikin itu mereka mengambil perantara-perantara selain Allah. Bima qad alimuhu wa aqarruhu bihi min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddati wa kashfihi su'a wan nazili bihim wa ja'lihim khulafa'al ardi ba'da amwatihim ya. Jadi kaum musyrikin itu menjadikan perantara-perantara selain Allah, padahal mereka telah mengetahui dan menetapkan bahwa satu-satunya yang bisa untuk mengabulkan doa ya, mengeluarkan mereka dari kesulitan ya, menurunkan bantuan ya, menurunkan jalan keluar atas kesulitan mereka, menjadikan mereka generasi demi generasi yang hidup memakmurkan bumi setelah ya mereka sebelumnya tidak ada ya. Semua itu yang
bisanya Allah dan mereka telah mengetahui dan menetapkan itu. Paham? Orang-orang musyrikin begitu. Sudah tahu tapi ngeyel. Nah, fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'a min hadhil umuri fa kaifa ya'budunaha ma'allah. Maka sesungguhnya sebenarnya kalau mereka sudah sadar Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa melakukan ini semua. Ya. Nah, maka bagaimana kok mereka sembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu bersama dengan menyembah Allah. Ya. Jadi kalau mau istilahnya mau totoan gitu, kalau bahasa Jawa nih, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ibarat kata begitulah ya, taruhan. Nah, contoh ya orang-orang yang sedang ngarap Kiai Slamet itu, ini cuman contoh ya. Ajak itu suruh bicara Kiai Slametnya, Kiai Slamet kayak duit apa, Kiai Slamet ini. Bahkan ketika Kiai Slametnya kan pernah ada dulu ya, ditusuk sama orang sampai mati. Ya nggak bisa bela diri ya. Itu sebenarnya mereka sudah paham itu. Nah, tetapi ya karena orang Jawa apalagi ya, itu kan suka khurafat, suka cerita-cerita yang tidak masuk akal. Ya, sampai saya belum lama itu saya ketemu dengan ya seorang lah pejabat itu aja. Jadi kalau cerita, waduh, ngelus dodo. Yang diceritake itu hal yang keluar dari akal sehat itu. Padahal sekolahnya tinggi sampai luar negeri, ya, S3. Nah, ya nggak perlu saya sampaikan. Tapi nek cerita itu seneng sing kurufat gitu. Cerita ndak masuk akal ya seneng gitu. Nah, ya kita aja kalau datang ke rumah sakit, ya, lalu ya disuntik sama siapa? Sama mungkin dokter tapi apa itu masih koas itu latihan itu kita masih ragu kok. Ya enggak? Artinya apa? Kalau bukan ahlinya ya jangan melakukan kan begitu. Lah terkadang begitu. Di Jawa ini banyak ya setan itu memperdaya orang-orang dengan apa cerita-cerita yang konyol itu ya, kayak di rumah sakit ada orang harusnya datang ke dokter tapi datang aja ke siapa ke Pak Satpam itu minta sotek Pak Satpam itu karena Pak Satpam itu punya apa punya ilmu kebatinan dia punya ini punya itu nanti bisa jadi rumah sakitnya rame tapi datang ke satpamnya dokternya rapayu itu ya bisa jadi itu terjadi wong ya maaf ya saya punya tapi ya di sono ya tetangga itu setengah gila bener tapi orang-orang itu malah datang ke dia minta solusi dari masalahnya waliyadzubillah ya minta ini minta itu minta rezekinya lancar bahkan minta ramalan-ramalan itulah ya mohon maaf ya disebut orang pinter karena yang datang orang bodoh ya berarti ya itulah yang terjadi. Nah ini kembali ke sini. Sebenarnya orang-orang musyrikin dan bahkan mereka yang melakukan perbuatannya khurafat seperti itu sebenarnya tahu kalau yang mereka sembah, yang mereka jadikan perantara itu tidak bisa apa-apa karena itu makhluk. Ya. Nah tetapi ya itulah yang terjadi. Ya, walakinnahum ini terjadi akan tapi mereka la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihim illa tadzakkuran qalilan. La yurithu khasyatallahi walidzalika waqa'u fisyirki. Ini dia sebabnya. Mereka tahu seperti itu tapi kok ngeyel ini. Karena mereka tidak mengingat-ingat nikmat Allah atas mereka kecuali sedikit. Ya, yang mana kalau mengingat hanya sedikit itu ya tidak bisa melahirkan rasa takut kepada Allah. Ya oleh sebab itulah mereka terjatuh dalam kesyirikan. Nah, ini yang terjadi ya. Ayat ini benar-benar terjadi ya di dalam masyarakat kita. Ya, kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Keterkaitan ayat dengan bab anna fiha butlanal istighatsati bi ghairillah, bahwa di ayat ini jelas sekali ya. Ada penjelasan tentang apa? Batilnya minta tolong ya, minta dikeluarkan dari kesulitan kepada selain Allah. Li'annahu la yujibul mutarra wa yakshifu su'an nazila wa yuhyi wa yumitu siwah. Karena selain Allah itu tidak bisa menjawab doanya orang yang terdesak, tidak bisa memberi jalan keluar dari masalahnya, ya, dan tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan selainnya. Baik, ya. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini yang pertama, butlanul istighatsati bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya istighatsah kepada selain Allah
dalam perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah semata. Yang kedua, annal musyrikina muqirruna bi tauhidir rububiyah, bahwa orang-orang musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, akan tetapi itu semua tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, ya, karena mereka di saat yang bersamaan menyekutukan Allah taala. Kemudian yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyati bi tauhidir rububiyah. Ya, bolehnya untuk berdalil dengan masalah-masalah yang terkait dengan tauhid uluhiyah untuk masalah tauhid rububiyah. Ya, jadi ini tadi kan ya mengabulkan doa, kemudian memberi jalan keluar, ya, kemudian menjadikan manusia beranak pinak di muka bumi, ini semua kan tauhid rububiyah. Kan tapi ya dijadikan dalil untuk tauhid uluhiyah, untuk menyembah Allah semata. Kenapa? Karena ya tidak masalah, karena tidak ada yang bisa melakukan, tidak ada yang memiliki rububiyah kecuali yang berhak untuk disembah. Paham ya? Nah, yang keempat, al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Bolehnya untuk mendebat, untuk membatilkan, ya, untuk membantah orang-orang musyrikin atas apa yang mereka tetapkan, ya. Naam, 'ala ma jahaduhu, atas apa yang mereka ingkari. Jadi orang musyrikin itu sudah menetapkan tapi mengingkari, ya. Maka kita luruskan, boleh untuk kita bantah. Baik, kemudian kita pindah ya di dalil yang terakhir, yaitu hadis, ya. Wa rawa Tabrani bi isnadihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Hafidhul Imam Sulaiman ibnu Ahmad sahibul Ma'ajim Tsalatsah. Ya, Imam At-Tabrani, ya, terkenal insyaallah, ya. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya ila Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang sambung pada Ubadah bin Samit, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin, bahwa dahulu ada di masa Nabi itu seorang munafik yang mengganggu kaum mukminin. Munafik di sini yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Ubay ibn Salul, ra'sul munafikin, yaitu gembong kepala munafikinnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kerjanya itu mengganggu kaum muslimin, ya. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian, ya, mereka, yaitu sebagian sahabat yang diganggu orang munafik ini, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik, ya. Nah, yang dimaksud dengan nifak itu adalah idharul Islam wa ikhfa'ul kufur, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Nah, ketika para sahabat ini diganggu oleh Ubay bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, maka sebagian dari sahabat berkata, ayo kita bareng-bareng, ya, mari kita bangkit bareng-bareng, kita beristighotsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Ya, paham ya? Maksudnya di sini natlubu minhu kaffa hadzal munafik anil adza. Kita minta kepada Rasul untuk menahan gangguan dari si munafik ini. Ya. Jadi kalimatnya yang perlu diperhatikan, istighotsah. Ini kan gangguan sudah terjadi. Nah, sebagian mereka ingin beristighotsah kepada Rasul, ingin minta bantuan pada Rasul dengan menyebut kalimat istighotsah. Apa yang terjadi kemudian? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi. Ya, innahu la yustaghatsu bi, kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafdh fi haqqihi ta'adduban ma'allahi. Nabi tidak suka, Nabi benci untuk dipakainya lafaz ini dalam hak beliau sebagai bentuk beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi langsung enggak setuju. Innahu la yustaghatsu bi, sungguh tidak boleh beristighotsah denganku. Wa innama yustaghatsu billah, yang namanya istighotsah itu hanya kepada Allah semata. Nah, jelas ya. Jadi Nabi kariha, tidak mau untuk dipakai kalimat istighotsah ini kepada beliau, ya. Nah, makna global dari hadis ini, lamma qawiyal Islam, ketika Islam sudah kuat, karena hunaka sinfun minal kufari, ya, ra'au dukhula fil islami zahiran wal baqa'a 'alal kufri batinan, summu bil munafikin. Ketika Islam sudah kuat, ya, maka ada, ya, satu golongan dari orang-orang kafir yang mereka menampakkan diri mereka masuk Islam secara zahirnya, tetapi tetap dalam kekufuran dari
dalam batinnya, dan mereka dinamakan dengan orang-orang munafik. Wa kana yasdaru minhum minal aqwali wal af'ali ma yudhayiqul muslimina. Dan muncul dari orang-orang munafik ini ya, perkataan, perbuatan-perbuatan yang menyempitkan dada-dada ya, menyulitkan ya, menyempitkan kaum muslimin ya. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajuli ya, dan di antara gangguan orang-orang munafik itu adalah yang terjadi dari si Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya. Hatta talaba ba'du sahabati minan nabi, sampai sebagian sahabat ya minta kepada Nabi SAW kafahu wa zajrahu, agar Nabi menahan dan menghalangi supaya tidak mengganggu lagi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalika, dalam keadaan saat itu Nabi masih hidup dan Nabi sangat bisa untuk melakukan hal itu. Nah, kan tapi lihat, lakin lamma kanatis sighatul lati tuqaddamu biha ilaihi fiha isaatu adabin ma'allahi ta'ala mayan bagi antuqal ya. Kan tapi ketika sebagian sahabat itu datang kepada Nabi kemudian memakai sighah, memakai konteks kalimat ya, yang itu yang disodorkan kepada Rasul itu di dalamnya ada buruk adab kepada Allah yang tidak pantas untuk diucapkan. Istankarohan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ta'liman lis sahabah, maka Nabi langsung mengingkari ya, karena salah kata istilahnya ya. Nabi langsung mengingkari sebagai bentuk pengajaran pada para sahabat, wasad dan lidzari atis syirki wa himayatan litauhid ya, sekaligus sebagai untuk menutup celah kesyirikan dan melindungi sisi tauhid ya. Jadi istighotsah pada Nabi nggak setuju. Kalimat istighotsah itu nggak boleh ya, kalau minta tolong gitu aja selesai ya. Tapi inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebagian sahabat yang saat itu ya belum tahu ya bahwasanya itu tidak boleh dipakai ya, qadarullah terjadi ya, maka Nabi meluruskannya, membenarkannya. Nah, itulah ya keutamaan sahabat. Jadi mereka benar-benar tahu agama Islam ini dengan utuh ya, karena ketika mereka salah mereka dibenarkan langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan ya hadits ini dengan bab inna fihi inkaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam istighatsata bi ghairillahi ya. Sungguh di sini ada pengingkaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari istighatsah kepada selain Allah, jelas sekali. Nah, faedah dari hadits ini yang pertama, annahu la yustaghatsu bin Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Tidak boleh beristighatsah pada Nabi, dan selain Nabi tentunya lebih utama lagi, tidak boleh lagi. Nah, dua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhid ya, petunjuk untuk husnul lafzi ya, kalau mengeluarkan lafaz ya yang bagus ya, dan menjaga tauhid. Lihat, ini agama kita Islam ya, ngomong itu sangat diperhatikan, Masya Allah. Tiga, sadut turukil mufdiyati ila syirki, menutup celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Keempat, masyru'iyatus sabri alal adza fillah, disyariatkannya untuk sabar di atas gangguan di jalan Allah ya. Ketika mengajak berdakwah kan banyak gangguan ya, harus sabar di situ. 5, dzammun nifaq, celaan kepada orang-orang, kecelaan kepada kemunafikan ya. Sifat munafik ini sungguh sangat tercela ya. Nah, dan munafik ya sebagaimana kita bahas dulu di usul thalatha ada berapa? 2, nifaq amali dan nifaq i'tiqadi ya. Munafik amalan dan munafik keyakinan. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam yang mana? Yang i'tiqadi, yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sedangkan munafik amal itu apa? Yang dikatakan Nabi ya, ayatul munafik thalatha ya, tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadziba wa idza tumina khana ya. Kalau diajak ngomong kalau ngomong dia berdusta, kalau diberi amanah dia mengkhianati, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Ini hukumnya munafik amali, hukumnya dosa besar. Paham ya? Nifaq ada 2. Taib. Yang terakhir, faedah terakhir, tahrimu udhyatil mu'minin, haramnya mengganggu kaum mukminin. Li'annaha min fi'lil munafikin, karena ganggu orang beriman ini perbuatan orang-orang munafik ya. Maka kita tidak boleh sama sekali ya untuk mengganggu siapapun dari saudara kita ya seiman. Selesai dari pembahasan kita di bab
13 ini insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.